isi chatnya begitu saya lihat, itu anak nggak cuma nawar barang, nggak cuma bilang mau beli, tapi juga ngerayu CS saya. Dan ini menarik kalau saya bilang. Ternyata masih banyak dari kalian yang pengen tahu suka dukanya bisnis Gapi. Saya pernah ngebuat video tentang suka duka, itu sekitar lebih dari 6 bulan yang lalu. Tapi mungkin dari kalian tuh masih penasaran ya, dan merasa bahwa itu belum saya keluarkan semua. Jadi sebenarnya kalau kita di dunia bisnis, itu pasti akan bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang tidak selalu sama. Contohnya adalah suka duka. Kita awali dengan sukanya dulu nih. Jadi sukanya bisnis Gapi itu banyak ya kalau saya bilang. Yang pertama ini, karena kita kerjanya itu beternak Gapi, terus kemudian jualan Gapi, pelihara Gapi. Yang kita pegang itu kan hewan yang hidupnya di air. Jadi kalau yang saya rasakan sebagai orang yang, jadi secara basic memang saya tipe orang yang menggebu-gebu. Jadi seperti api. Begitu saya ketemu air, itu rasanya adem. Itu yang pertama buat saya. Jadi saya tipe orang yang mudah emosi, jadi begitu hal yang saya pegang ini sesuatu yang adem, itu akan ngebantu untuk menetralkan dari emosi saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, buat kalian yang sudah berkeluarga, atau mungkin kalian yang sibuk kuliah, bisnis ini tuh sebenarnya cocok loh buat kalian. Karena hal yang kita urus, hal yang kita jual, itu kan tempatnya ada di rumah kita sendiri, atau mungkin di farm kita sendiri. Dan mereka itu nggak butuh macam-macam. Artinya mereka akan cukup tinggal di akuarium dan tidak mengotori atau membuat isi rumah kita itu berantakan. Jadi artinya barang yang kita jual itu sangat mudah untuk kita kontrol. Contoh nih, saya menggunakan ruangan ukuran 3x3. Itu sudah bisa menampung ribuan Gapi dan puluhan jenis Gapi. Jadi artinya kalau kita bandingkan dengan hewan lain ya, saya pernah dulu coba untuk bisnis kelinci juga. Kelinci itu membutuhkan lahan yang luas dan dia menimbulkan bau, dan dia juga tidak bisa dalam satu kandang itu dipelihara 5 atau 10 ekor kelinci. Jadi harus satu kelinci 1 ekor. What? Jadi harus satu kelinci 1 ekor. Dulu saya bisnis kelinci yang kualitas. Nah kalau di ikan, satu akuarium itu saya bisa masukin 5-10 pasang. Artinya 10-20 ekor. Jadi kalau saya mau piara 1000 ekor, ya saya nggak perlu butuh lahan yang sebesar kalau saya piara kelinci. Jadi mungkin yang kedua itu menurut saya sukanya adalah barang yang kita pegang atau yang kita jual, itu sangat mudah untuk di-maintenance. Terus yang ketiga nih, pasti akan bicara soal materi ya. Jadi materi ini juga saya bandingkan dengan bisnis hobi lain yang pernah saya jalani. Gapi ini sangat luar biasa. Bahkan saya pernah mengulas di satu video saya yang judulnya itu bisnis Gapi lebih nikmat daripada bisnis narkoba. Itu nanti kalian bisa nonton lagi, atau mungkin yang belum nonton silahkan kalian nonton dulu. Saya akan bahas sedikit di sini. Saya ambilkan contoh gini, Gapi kalian sepasang itu beranak mengeluarkan 30 ekor. Kita anggaplah 15 pasang. 30 ekor di Gapi itu tergolong sedikit atau standar yang sedikit lah ya, karena Gapi itu bisa beranak sampai 100 ekor. Jadi beranak 30 ekor aja, terus kemudian kalian besarkan, taruhlah dari 15 pasang, itu yang hidup hanya 10 pasang. Jadi saya udah ambil 15 pasang itu yang sedikit ya, itu hanya hidup 10 pasang. Kalian besarkan dan kalian jual, itu sudah bisa menghasilkan hasil. Kalau kita bandingkan dengan, saya ini jualan handphone juga, satu unit handphone, saya hanya untung sekitar 25-35 ribu. Tapi kalau saya jualan Gapi, satu pasang saya jual 150 ribu, saya kalikan 10, itu artinya 1,5 juta. Butuh berapa handphone yang saya jual? Dengan, kalau kita bisnis handphone, itu pasti kalian tahu ya, butuh modal itu yang gede. Taruhlah handphone seharga 1,5 juta. Untuk menjual 10 unit, saya membutuhkan modal 15 juta. Tapi di Gapi, kalian butuh membeli 2 ekor atau 1 pasang, yang kemudian beranak kalian besarkan, itu bisa menghasilkan hasil yang mungkin sampai 10 kali lipat atau lebih ya dari bisnis handphone. Itu mungkin sukanya ya, hasilnya besar. Oh ya, sukanya lagi nih yang keempat, kalian akan bertemu dengan orang-orang sehobi, karena ini adalah bisnis hobi, beda dengan bisnis barang komoditi lainnya.
bisnis hobi ini kita akan bertemu dengan orang-orang itu yang sama seperti kita. Dia memiliki kesenangan dengan ikan gapi. Keuntungannya nih ya, kalau kita bisa ketemu orang-orang baru kan, pastinya orang-orang baru yang setipe dengan kita, itu akan memperluas jaringan kita, koneksi kita. Jadi ketika saya ketemu orang yang mungkin sebelumnya tidak saya kenal, terus dari gapi ini saya kenal, dan ternyata dia butuh handphone, dan berhubungan juga bahwa saya jualan handphone, itu nanti bisa menjadi jalur rezeki kita yang lainnya. Jadi menurut saya pergaulan itu tidak perlu dibatasi. Jadi artinya kalian punya 10 hobi, jalani aja semuanya, karena itu nanti akan memunculkan koneksi-koneksi baru yang dampaknya itu bisa ke lain-lainnya. Itu tadi sukanya. Nah, dukanya nih, sebenarnya saya mau menitik beratkan di dukanya. Kenapa? Karena menurut saya gini, kalau bisnis kalian tidak bertemu masalah, artinya bisnis kalian tidak pernah bertumbuh. Jadi kalau saya masih bertemu masalah, itu saya melihatnya sebagai peluang yang baru atau jenjang atau tangga untuk saya menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Walaupun ini bisnis gapi yang orang pandang sebelah mata ya, orang jarang yang percaya kalau dengan bisnis gapi itu bisa ngebuat kita, contoh kecilnya lah, kita bisa beli handphone, terus kita bisa nyicil rumah, bahkan kita bisa beli tanah, terus kita bisa naik haji juga, kita bisa ngasih orang tua juga. Itu jarang orang yang tahu sebenarnya. Mereka hanya berpikir itu kan bisnis hobi yang musiman mungkin. Seperti yang kalian tahu ya, cupang itu saat ini harganya sudah jatuh. Seperti yang kalian tahu ya, cupang itu saat ini harganya sudah jatuh. Ini bukan kata saya, tapi kata orang-orang pemain cupang. Berhubung saya nggak main cupang, saya nggak ngerti. Tapi saya lihat tontonan-tontonan YouTube itu yang mereka sudah ngebangun farm cupangnya itu sangat megah. Ya mereka bingung, karena harga cupang ini hancur. Nah, sebagian orang akan berpikir, apakah kita bisa hidup dari sebuah bisnis hobi? Mungkin gapi belum aja jatuh, atau mungkin gapi belum pernah booming sehingga dia tidak pernah jatuh. Kalau saya nih ya, dari dulu kecil sampai sekarang, waktu SMP itu saya pernah berbisnis ikan. Memang berbeda ya, artinya gini, dulu saya bisnis ikan itu sehari saya ingat itu bisa menghasilkan 60.000, terus kalau lagi rame itu bisa 100.000. Menurut saya, di usia saya dulu itu sangat besar. Tapi kalau sekarang itu mungkin kurang besar, karena kebutuhan kita bertambah. Terus kalau kita mau bilang bahwa ini bisnis musiman, dari zaman dulu sampai sekarang, itu selalu ada orang-orang yang sukses, atau mungkin orang-orang yang besar di bisnis ikan, dan selalu ada orang-orang yang jatuh, dan selalu ada orang-orang baru yang masuk. Jadi artinya, mau kalian bisnis cupang yang sekarang kata orang hancur, itu tetap ada orang-orang yang bisa survive. Tetap ada orang-orang yang tetap memilih bisnis cupang daripada bisnis lainnya, atau barang komoditi, atau mungkin daripada bekerja. Karena apa? Mereka tahu caranya untuk bermain. Jadi artinya, mungkin saat ini di Indonesia anggaplah ada 1.000 orang pebisnis gapi gitu ya, orang yang berjualan gapi. Dari 1.000 itu tuh nggak berhenti di sana aja. Artinya banyak orang yang berhenti, banyak orang yang mulai, banyak orang yang sukses, yang naik, banyak orang juga yang turun. Nah, ketika kalian tahu cara mainnya, kalian tuh akan tetap ada di titik yang seimbang. Artinya, memang namanya bisnis itu nggak selalu bagus ya. Jadi naik dan turun, tapi kita selalu bisa menyeimbangkan. Ketika kita turun, kita tahu harus berbuat apa. Ketika kita lagi naik, kita tahu harus ngapain juga. Oke. Jadi duka yang mau saya ceritain itu adalah tentang customer. Jadi customer ini kalau kita berbisnis online, itu kan hubungan kita besar banget tuh ke orang yang tidak kita kenal. Kita sebutlah customer ya. Saya sekarang sudah menggunakan CS, kenapa? Karena nomor satu, saya tuh orangnya nggak sabaran. Saya bisa emosi ketika ada orang, contoh deh, ada orang nawar nih ya. Saya mau cerita dulu dari orang nawar deh. Banyak pedagang ketika ditawar itu marah, tapi ada juga yang seneng. Yang seneng itu mungkin memang cara dia dagang harus ditawar, artinya dia buka harga itu lebih tinggi dulu. Tapi kalau saya, dari pertama saya mendirikan Gapi Indonesia, saya bilang harga saya adalah harga yang pasti atau tidak bisa ditawar. Ketika saya bilang 150.000, ya 150.000. Ketika saya bilang 1,5 juta, ya 1,5 juta. Saya tidak bisa ditawar, tapi saya bisa turunkan harga saya, itu bukan karena penawaran. Nah, ketika kalian punya sistem bisnis atau aturan bisnis seperti saya, harga kalian tidak bisa ditawar, terus kemudian ditawar sama orang, dan kalian
mungkin sebelum marah kalian akan kesel dulu nih. Saya kan jual ikan kualitas, masa segitu aja ditawar? Saya kan jual ikan kualitas kontes, kok masih ditawar? Udah aja beli ikan yang ada di pasar, atau mungkin ikan yang dari seller lain lah ya, yang murah kalau seandainya kita jual mahal. Saya mau kasih benang merahnya kayak gini. Menawar itu haknya konsumen, menolak tawaran itu adalah haknya seller. Jadi yang salah itu adalah ketika kita baper, atau kita marah, atau kita emosi ketika barang kita ditawar. Saya belum bicara masalah penawaran yang nggak masuk akal dulu, tapi intinya ketika orang nawar, mau itu dekat dengan harga kita, mau itu jauh, ya kita flat aja. Artinya itu adalah haknya mereka. Tapi saya ngalamin nih satu yang lucu nih. Di Shopee itu kan ada fitur memberikan tawaran harga tuh ya. Terus kemudian ada orang yang nawar pelet Pandora. Jadi kan saya ini sebagai distributor pelet Pandora resmi di Indonesia, pasti kan harga saya harus harga resmi dong ya. Yang black itu 90.000, yang gold itu 100.000. Dia tawar itu kalau nggak salah yang black itu dengan harga 65.000. Jadi dia buat tawaran di Shopee. Ya karena yang handle itu bukan saya, jadi ada marketing saya, ya dia tolak. Tapi saya ngeliat nih akhirnya chatnya. Terus dia naikin lagi tawaran dari 65.000 menjadi 70.000. Tolak lagi. Terus dia ngomong, "Mas, saya mau beli Pandora, boleh ya?" gitu. Jadi dia ngechat tuh di Shopee-nya. Tapi saya tawar, ditawar lagi dari yang ketiga itu agak deket sih. Saya lupa, tapi antara 80 atau 85 ditawar lagi. Ditolak lagi, dan marketing saya bilang, "Maaf, harga pas." Dia tawar lagi, jadi dia dari 90.000 tuh hanya ditawar 85.000 tuh, hanya selisih 5.000. Tapi kan ya balik lagi ya, kalau saya udah bilang harga pas ya harga pas, mau itu ditawar Rp1.000 pun ya nggak bisa. Nah, ketika kalian menghadapi seperti itu dan kalian baper dan kesel, yang salah itu kalian sendiri, yang rugi kalian sendiri, yang rezekinya rusak juga mungkin kalian sendiri. Si buyer yang nawar ini, ya itu haknya dia. Artinya gini, kita tuh nggak pernah kenal siapa mereka, dan mereka tuh juga nggak kenal kita loh. Jadi artinya mungkin bisa jadi mereka nggak tahu aturan bisnis kita juga nggak tahu dia itu siapa, apakah anak kecil, apakah orang yang memang bener-bener nggak punya uang, atau memang orang yang sengaja pengen bercanda atau ya main-main lah sama kita. Jadi artinya kalau ada gap di sana, ada miskomunikasi di sana, yang marah itu yang bodoh kalau saya bilang. Walaupun saya akui nih ya, saya tuh masih sering ngebaca chat itu saya kesel. Sampai kadang saya bilang sama CS atau marketing saya, kayak gini gak usah ditanggepin. Kalau nggak dikerasin aja, bilang ini harga pas. Pelet itu untungnya cuma 20.000 nih, saya buka untungnya cuma 20.000. Masa mau ditawar? Emang kalian mau beli Pandora di Malaysia? Kalau tidak ada distributor seperti saya, kalian mau impor itu dari Malaysia? Kan sulit gitu loh. Jadi ya tolonglah dihargai. Tapi balik lagi ya, karena ini sebuah bisnis, jadi artinya kita tidak mungkin mengenali semua customer. Semakin kita besar itu semakin banyak ada hal-hal aneh. Makanya itu saya bisa cerita banyak sih sebenarnya. Ini salah satu aja yang saya ambil. Tidak berhenti di sana. Setelah saya ketahui ternyata itu adalah anak kecil yang masih SMA, dan dia juga ngechat CS saya. Nah ini lucu nih. Jadi dia ngechat CS saya itu bilang gini, "Mbak, saya udah beli Pandora di Shopee, dikonfirm dong." Nah berhubung saya tahu tuh, saya udah baca di Shopee, saya bilang, itu kayaknya anak yang nawar di Shopee deh. Ternyata CS saya juga udah tahu, karena CS saya dengan marketing saya itu kan deketan duduknya, dan mereka sering cerita ternyata CS saya udah tahu. Dan isi chatnya begitu saya lihat, itu anak nggak cuma nawar barang, nggak cuma bilang mau beli, tapi juga ngerayu CS saya. Dan ini menarik kalau saya bilang. Dari anak itu saya bisa mendapat pelajaran ya, atau saya bisa mendapatkan informasi yang menurut saya mahal. Saya ngelihat cara CS saya ngejawab itu sudah sangat bagus, dan menurut saya sih kelewat ramah ya. Jadi CS saya itu nggak marah, jadi digodain tuh ya, dibecandain, kayak dikirimin. Nanti saya kasih screenshotnya deh, ada puisi, ada gombalan-gombalan, dan malah CS saya itu ngajak bercanda juga. Artinya ya saya juga sempat bilang sih, kalau ada orang ngajak bercanda, ya kita bercandain balik aja, jadi nggak usah dianggap serius lah. Dan ternyata si CS saya itu juga ngajak bercanda juga, dan akhirnya si anak SMA itu baper. Sampai tengah malam tuh pernah yang megang HP-nya saya buka, dia ngirim, "Mbak lagi apa, udah makan belum?" Kan ini menjadi, menurut saya ini hiburan ya, bisa menjadi hiburan, bisa juga menjadi cobaan emosi kita mungkin ya. Jadi kalau saya lagi kerja, lagi kayak semalam tuh ya, saya baru aja ngurus PPK online, jadi saya baru aja bikin surat permohonan online, terus kemudian diganggu dengan chat yang masuk terus-terusan ternyata dari anak itu, ya sedikit banyak pasti kita emosi lah. Tapi balik lagi, ketika kita menanggapi sebuah masalah ini sebagai masalah, atau mungkin kita kebawa secara emosi,
ya mungkin kita akan ruginya dua kali. Satu, rugi pekerjaan kita nggak selesai. Yang kedua adalah rugi bahwa si anak ini yang harusnya nggak ngapa-ngapain itu menjadi menguras emosi kita. Jadi menurut saya itu bisa merusak rezeki kita. Dan yang kedua nih ya, jadi setelah ada orang nawar, ada orang yang sudah deal tapi tidak dibayar. Kalau ini mungkin masalah serius. Saya akan ceritakan sedikit tentang hukum bisnis ya. Jadi hukum bisnis ini jarang orang tahu dan berbeda dengan antara bisnis online dengan bisnis fisik atau offline. Ketika di online, pertanyaan saya, kapan sih terjadinya sebuah deal? Dan ketika di offline juga, kapan sih terjadinya sebuah deal? Nah, saya sih juga bukan orang pinter ya, tapi saya pernah mencari, karena saya nggak mau berbuat salah, artinya saya tidak mau menuduh bahwa orang lain itu salah. Saya pernah mencari kapan sih ketika transaksi itu terjadi. Ternyata transaksi terjadi itu bukan saat pembayaran. Jadi kalau kita bisnis online, transaksi terjadi itu adalah ketika si konsumen mengatakan deal dan si penjual itu sudah mengatakan harga. Jadi artinya sudah harganya sudah jelas, barangnya sudah jelas, dan konsumen bilang deal, itu artinya transaksi sudah terjadi. Masalah pembayaran itu lain lagi. Jadi saya bilang ketika orang sudah deal, artinya kamu atau kalian sebagai konsumen punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran. Si seller punya kewajiban untuk mengirim barangnya. Jadi kalau terjadi nih kalian oh ya, saya kasih tahu ya, saya tidak menerima booking, saya tidak menerima DP, dan bahkan saya menghindari orang yang beli ikan tapi tidak langsung dikirim. Jadi saya pengennya orang bayar cash, barang langsung dikirim. Jadi kalau ada permintaan saya DP dulu, saya tolak. Terus ada permintaan saya keep dulu, saya tolak juga. Bahkan sampai ada yang boleh nggak saya bayar full tapi kirimnya bulan depan. Mungkin saya tolak. Jadi masih mungkin ya, kalau bulan depan mungkin saya tolak. Kalau minggu depan ya masih saya pertimbangkan. Kalau mungkin beberapa hari karena ada alasan yang logis itu saya terima. Jadi artinya saya pertimbangkan. Nah, ketika kalian mengalami barang kalian sudah di deal sama orang, terus kemudian dia tidak jadi atau cancel, kalian punya hak untuk menerangkan ke buyer bahwa saya sudah nge-keep barang yang kamu deal atau kamu booking, tapi kemudian kamu nggak jadi, sehingga barang ini terbengkalai sekarang yang seharusnya saya bisa jual. Tapi menurut saya nggak perlu marah juga sih, karena kan balik lagi, tidak semua orang berintegritas, tidak semua buyer tahu hukum jual beli. Tapi kalian sebagai seller, tugasnya mungkin ya mencerdaskan si buyer tersebut. Tapi kalau kalian mau ngejar si buyer itu untuk bayar, kalian masih dalam posisi yang benar. Tapi ingat, jangan sampai baper, jangan sampai kalian emosi, jangan sampai menghabiskan waktu kalian demi ngejar satu buyer. Akhirnya buyer yang lain tuh jadi terbengkalai, atau mungkin kalian jadi nggak posting iklan. Padahal kan sumber pendapatan kita tuh dari seberapa sering kita posting kalau di bisnis online ya. Nah, dari dua kasus itu sih menurut saya ketika kalian menganggap itu sebagai dukanya ya menjadi duka. Tapi kalau saya selalu berpikir ketika ada masalah, itu adalah peluang untuk saya menjadi lebih besar atau lebih tinggi dalam bisnis saya. Mungkin sampai di sini dulu curhatan saya yang mungkin agak panjang dan tidak menarik bagi sebagian orang, tapi buat kalian yang serius di bisnis Gapi, dari seluruh omongan saya yang sekitar, baru 20 menitan ya, 18 menit ternyata ya, masih kurang panjang ya. Kalian tuh sebenarnya bisa mengambil banyak pelajaran dari pola pikir saya. Jadi tidak penting apa itu masalahnya, tidak penting apa itu kasusnya. Yang terpenting adalah bagaimana pola pikir kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Maju terus, Indonesia.